Terima kasih untuk jawabannya. Selamat siang. Iya. Oke, bagi laki-laki muslim sudah melaksanakan sholat Jumat ya, tadi ya. Sudah makan siang semuanya? Oh maaf, sudah makan nasi di siang hari semuanya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, silakan untuk di-mute kembali untuk mikrofonnya. Dimatikan kembali. Oke, terima kasih. Sebelum bimbingan ini kita mulai, penguatan materi ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Oke, cukup. Terima kasih. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Anis Dwi Hapsari. Kalian bisa memanggil saya Mbak Anis. Saya berasal dari Yogyakarta. Halo. Oke, langsung saja saya share untuk screen-nya ya. Oke, untuk siang hari ini kita belajar mengenai literasi. Literasi itu apa sih adik-adik? Nanti kita tetap ada tanya jawabnya ya, adik-adik ya. Jadi ketika nanti kita ada diskusi atau saya meminta untuk membacakan teksnya, mohon untuk mikrofonnya dibuka, begitu. Dan juga untuk videonya juga ya, nanti ketika membacakan ya. Oke, apakah ini sudah untuk sekarang dimatikan terlebih dahulu? Oke. Monggo sekarang dimatikan terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Ayo, mohon untuk mikrofonnya dimatikan dulu. Halo, tolong dimatikan terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Oke, apakah ini teksnya sudah muncul dan kalian bisa membaca? Terbaca ya? Terlihat ya? Oke, baik. Saya anggap sudah terlihat dan juga sudah terbaca. Sudah siap semuanya? Sudah. Sudah, oke. Baik, semuanya sudah siap. Saya mau meminta bantuan dari kalian ya. Mohon untuk Amanda Asyahiran Ramadhani untuk on mic dan juga on video. Kemudian mohon untuk dibacakan paragraf pertama. Apakah ada? Atau hanya namanya saja yang di sini? Amanda. Amanda, kamu membaca apa ini? Itu ada teksnya kan? Oh iya, Ya, paragraf. setelah mengalami defisit pada Januari 2000. Amanda dari SMA mana? 11 ini. Kita mau tidak mau. Lagi, apa gitu? Oke. Oke,
Silakan untuk Amanda saja untuk membacakan ya. Membacakan untuk yang paragraf pertama. Halo Amanda. Nggih. Oke, silakan paragraf pertama Amanda. Nggih. Setelah mengalami defisit pada Januari 2014 lalu, neraca perdagangan pada Februari 2014 diperkirakan berpotensi surplus. Potensi surplus didasarkan pada kemungkinan baiknya ekspor seiring rendahnya dampak larangan ekspor mineral. Deputi Bintang Statis Distribusi dan Jarak Badan Pusat Statistik atau BPS, Sasmito Hadiwibowo menyampaikan, kondisi neraca perdagangan Februari 2014 tidak akan seburuk pada Januari 2014. Saat defisit tercatat sebesar USD 436.6 juta. 430,6. Menyala. 430,6 430,6 juta. Karena itu, kemungkinan neraca perdagangan surplus pun ada. Pernyataan Sasmito tersebut sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan neraca perdagangan Februari 2014 surplus sekitar USD 700 juta. Kendati demikian, Sasmito mengatakan bahwa BPS belum bisa memberikan besaran surplus pada Februari 2014. Oke, terima kasih Amanda. Oke. Lanjutkan untuk paragraf kedua, silahkan Clara. Clara ada di tempat. Oke, Clara tidak ada. Kita ganti. Dana Salsabila. Halo Dana. Bodoh anjir. Buset. Mana Bu? Aku mati. Silakan Fauzia Marta. Fauzia untuk membacakan paragraf kedua. Halo Fauzia. Fauzia ada? Oke, yang lain ya. Kevin Ahmad. Jika tidak ada, kami anggap tidak mengikuti Zoom ya. Oke, Kevin Ahmad, silahkan. Paragraf kedua. Sebagai informasi. Sebagai informasi, pemerintah melarang sepenuhnya ekspor mineral mentah per 12 Januari 2014. Larangan tersebut membuat nilai ekspor hanya tercatat USD 14,48 miliar. Angka tersebut turun 5,79% dibandingkan Januari 2013. Pelemahan Ayo lanjut Ahmad. Sebentar Bu, ada halangan. Kenapa? ini ada yang celemetan, Bu. Oke, lanjut. Kalimat terakhir. Saya ulang ya, Bu ya. Pelemahan ekspor utamanya didorong oleh penurunnya ekspor mineral mentah. Oke, sudah cukup. Terima kasih, Kevin. Ya, Bu. Lanjut. Nala Rizky Fahmi Putra.
Halo, Nala Rizky Fahmi Putra, apakah ada? Jika tidak ada, kami anggap tidak mengikuti Zoom ya. Nala masih itu Bu, masih ituin nyalain nambungin TV ke laptop biar bisa Zoom sama-sama sekelas. Baik, berarti digantikan saja, tidak apa-apa. Kamu Ya, bisa loh, Bu. Dek. Ya, boleh. Ya. Paragraf ketiga. Dari sementara itu apa, Bu? Pada Januari 2014, Oh ya. Pada Januari 2014, ekspor mineral mentah yang masuk dalam kelompok biji, kerah, dan abu logam hanya menembus USD 291,8 juta, turun 70,12% dibanding Desember 2013, atau USD 977 juta. Dibandingkan Januari 2013, ekspor mineral mentah turun 34,8%. Sebelumnya, BI menilai neraca perdagangan yang pada Januari 2015 mencatat defisit memang lebih dipengaruhi pola musiman yang menurunkan ekspor komoditas non-migas utama dan dampak penerapan UUD Minerba. UU Minerba, bukan UUD, nggak ada D-nya. UU Minerba. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, Tidak ngaruh, Bu. Lanjut, mungkin ada yang mau mengajukan diri untuk membaca paragraf selanjutnya. Sekalian presensi loh ini. Berarti menandakan Mbak, kalau kalian itu mengikuti penguatan materi ini. Ada? ini yang sementara itu ya. Iya. Nur Aulia. Oke, langsung Sementara, aja. sementara itu ekspor manufaktur seperti mesin dan mekanik, produk kimia dan dari logam Oke, yang lainnya tolong untuk di-mute dulu. Silahkan Nur Aulia, dilanjutkan. Ridho Nur Aulia. pada Januari 2014. Tumbuhan cukup tinggi di depan Tumbuh. BI memperkirakan neraca perdagangan akan kembali mencatat surplus bersumber dan membaikkan ekspor yang didorong oleh kenaikan permintaan dari Boleh naik ya. negara Negara. mitra ne- mitra dagang serta terkendali impor sejalan dengan moderasi permintaan domestik. Sasmito Sasmito. meyakini mitra dagang serta Sasmito meyakini bahwa nilai bahwa ekspor bahwa nilai ekspor dagang mampu impor Februari 2004 akan mengalami penurunan berbanding dengan Januari 2014 karena jumlah hari yang terdapat pada bulan Februari lebih sedikit dibandingkan bulan Januari. Selain itu, itu penurunan ekonomi Cina ekonomi. juga berpengaruh terhadap permintaan ekspor. Ya. Namun, nilai tukar rupiah yang terus melemah bisa mendukung Yuditya, tolong untuk dimatikan dulu mikrofonnya. nilai ekspor Indonesia. Sebaliknya, nilai ekspor impor bisa tertekan karena importir harus mengeluarkan biaya lebih rendah. Oke, silakan yang lainnya untuk dimatikan dulu mikrofonnya. Selain Ridho Nur Alia. Oke, silakan lanjutkan Mas Ridho. Diharapkan BI dapat mengendali dengan nilai Mengendalikannya. falas. BI menyatakan bahwa secara rata-rata nilai tukar rupiah pada Februari 2014 adalah sebesar 11,919 per dolar AS, menguat 0,02% perbandingan dengan rata-rata rupiah pada Januari 2014 sebesar 12,160 per dolar AS. Terlepas dari itu, BI menjanjikan tetap konsisten menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya dan didukung berbagai upaya untuk Untuk. meningkatkan perdalaman pasar falas. Oke, terima kasih Ridho. Jadi tulisannya kurang besar ya sepertinya ya. Oke, saya besarkan terlebih dahulu ya.
Terlihat tidak, teman-teman? Lihat, Bu. Lihat ya. Oke, baik. Untuk paragraf terakhir, mau ditunjuk atau ada yang mau untuk mengajukan diri untuk membaca paragraf terakhir? Bu, saya Sofia? mau. Oke, siapa ini? Laika dan Agni. Oke, Laika. Laika dari SMA mana? SMA Negeri Mojoagung. Oke, silakan. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono mengatakan bahwa ekspor otomotif kemungkinan menguat menyusul keputusan pabrikan mobil menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor. Sebagai informasi, sejumlah pabrikan mobil mulai meningkatkan ekspornya. Toyota Vios misalnya, sudah mulai mengekspor produknya ke Timur Tengah yang meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Lebanon, dan Yaman. Adi menambahkan bahwa Indonesia adalah bagian dari negara yang memang merupakan basis ekspor sehingga potensi ekspornya dapat lebih besar. Indonesia juga memiliki sejumlah keunggulan sebagai basis ekspor dan tidak kalah dibandingkan negara lain yang menjadi basis ekspor seperti Thailand. Namun, Indonesia harus mampu memperbaiki sejumlah persoalan seperti iklim investasi dan birokrasi karena jika dibandingkan dengan Thailand, kita juga mempunyai sumber daya manusia yang terampil. Oke, terima kasih Laika. Oke, ini merupakan suatu gambaran jika besok kalian mengikuti ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Jika ada soal literasi kurang lebihnya itu untuk bacaannya seperti ini panjangnya ya. Jadi kalian harus fokus dalam membacanya. Jangan kemudian kalian skip begitu ya. Tetap kalian harus membaca. Oke, untuk pertanyaannya yang pertama. Boleh on cam. Jangan takutnya nanti ada yang cancel. Oke, boleh di-unmute dulu. Dimatikan dulu mikrofonnya ya, teman-teman sekalian ya. Oke, nomor 1, hal yang dapat disimpulkan dan dari bacaan di atas adalah, jadi kita harus simpulkan, kesimpulannya apa sih tadi, mengenai apa? Yang paragraf 1 tadi mengenai surplus ya, kemudian tadi yang paragraf terakhir adalah mengenai apa? Mengenai ekspor mobil gitu ya. Toyota Vios sudah bisa diekspor sampai ke negara mana tadi Timur Tengah ya begitu. Oke, yang A, sumber daya manusia yang terampil merupakan pendukung Indonesia menjadi basis ekspor. Apakah betul sumber daya manusia yang terampil merupakan pendukung Indonesia menjadi basis ekspor? Itu bukan ya, karena ini bukanlah dari penduduk Indonesia. Tadi yang paragraf terakhir dikatakan bahwa malah dari Thailand lebih unggul, jadi bukan dari Indonesia. B, perekonomian Cina memiliki pengaruh besar terhadap permintaan ekspor dan impor. Nah, ini juga belum tepat. Kemudian C, larangan ekspor mineral berdampak pada surplus neraca perdagangan, tidak hanya ekspor mineral saja ya di sini. Kemudian D, defisit yang dialami Indonesia dipengaruhi oleh pola musiman, atau E, ekspor otomotif menguat pada tahun 2014. Oke, nomor 1 jawabannya adalah yang D, yaitu defisit yang dialami Indonesia dipengaruhi oleh pola musiman begitu. Jadi Indonesia itu kan biasa ya musiman gitu. Oke, nomor 2. Yang bukan fakta. Kalau bukan fakta berarti apa? Antonim dari fakta apa? Antonim dari fakta apa, Adik-adik? Antonim dari fakta. Silakan untuk dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya. Oke, mohon dimatikan terlebih dahulu ya. Fakta itu berarti harus apa? Harus sesuai dengan kenyataannya ya.
Antoni, tolong dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya. Ayo dimatikan dulu mikrofonnya ya. Adik-adik, siapa ini? Menyala, Bang. Mohon dimatikan dulu mikrofonnya ya. Oke, Antoni, mohon dimatikan dulu mikrofonnya. Fakta untuk antonimnya itu adalah opini atau argumentasi, begitu. A, ya bukan fakta ya. Indonesia menjadi basis ekspor bersama dengan Thailand. Tadi pada paragraf terakhir tidak mengatakan seperti itu. Jadi ini bukan faktanya. B, pangsa pasar ekspor otomotif Indonesia adalah negara Skandinavia. Betul? Betul ya? Ya. C, naiknya permintaan ekspor menjadikan neraca perdagangan Indonesia surplus. Ini juga bukan merupakan faktanya. D, yang termasuk ke dalam mineral mentah adalah biji, abu logam, dan kerak. Oh, mohon maaf, ini yang bukan termasuk fakta. Berarti ini yang opini ya. Oke, yang opini. Kemudian yang E, semakin besar biaya yang dikeluarkan importir akan membuat nilai impor semakin tertekan. Nah, teman-teman sekalian, tadi apakah ada yang membaca mengenai negara Skandinavia? Tidak ada tadi ya di teks ya mengenai negara Skandinavia ya. Jadi sini yang bukan merupakan fakta pada bacaan tersebut adalah yang B. Pangsa pasar ekspor otomotif Indonesia adalah negara Skandinavia. Padahal pangsanya di mana tadi? Bukan Skandinavia ya. Tadi ada. Nah, ini ke Timur Tengah, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Lebanon, dan Yaman. Jadi tidak dikatakan ada negara Skandinavia. Kalau mungkin ada yang pernah menonton film yang vampir itu, yaitu ada negara Skandinavia. Dan ini merupakan jawaban dari nomor 2, karena ini bukan faktanya. Nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah, ingat, yang tidak sesuai. A, proyeksi Bank Indonesia memperkirakan neraca perdagangan Februari 2014. Apakah betul proyeksi Bank Indonesia memperkirakan neraca perdagangan pada Februari 2014? Setelah mengalami defisit pada Januari 2014 lalu, berarti Januari ya. Neraca perdagangan pada Februari 2014 diperkirakan berpotensi surplus. Oke, berarti pada Februari 2014 itu surplus, bukan defisit. Kalau defisit berarti berkurang, kalau surplus berarti naik. Jadi yang A salah. Kalau yang A salah berarti apa? Berarti sudah ketemu jawabannya ya. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Oke, A itu tidak sesuai karena Februari 2014 dia mengalami surplus. B, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah memengaruhi neraca perdagangan. Ini juga sudah sesuai. C, banyaknya jumlah hari yang dimiliki menentukan besaran nilai ekspor dan impor. Oke. D, nilai tukar rupiah bulan Februari 2014 menguat dibandingkan dengan bulan Januari 2014. Betul. Kenapa? Karena surplus. E, ekspor manufaktur pada bulan Januari 2014 mengalami kenaikan cukup tinggi. Ini juga betul. Yang nomor 3, jawaban kita adalah yang A. Proyeksi Bank Indonesia memperkirakan neraca perdagangan Februari 2014. Tidak dijelaskan pada teks. Kemudian nomor 4, nomor terakhir pada teks yang pertama. Kondisi negatif yang berhubungan dengan perdagangan Indonesia adalah, ini, dari A sampai dengan E, mana yang merupakan hal yang negatif? A,
meningkatnya permintaan negara mitra dagang yang membuat kegiatan ekspor semakin membaik. Berarti ini adalah kondisi yang positif. Kenapa positif? Karena permintaan untuk ekspor itu meningkat gitu ya. Jadi kan meningkatkan pendapatan juga ya. Kemudian B, adanya dukungan nilai ekspor Indonesia yang salah satunya akibat dari nilai rupiah yang terus melemah. Ini juga nilai positifnya. Jadi bukan yang negatif. C, adanya sejumlah pabrikan mobil yang meningkatkan produksinya untuk keperluan ekspor. Berarti ini malah bagus ya, positif ya. Pabrik meningkatkan produksi ekspor, itu kan berarti ada tambahan untuk pemasukan begitu ya. Surplus. D, adanya dampak larangan ekspor mineral yang mulai mereda memasuki Februari 2014. Oke, ini sudah betul. E, terdapatnya sejumlah persoalan terkait iklim investasi dan birokrasi. Nah, ini adalah apa? Unsur yang kondisi yang negatif. Kenapa negatif? Karena di sini terdapat sejumlah persoalan. Kalau persoalan berarti ini hal yang negatif. Begitu ya adik-adik ya. Jadi nomor 4 jawabannya ya E. Oke, lanjut kita ke teks yang kedua. Ini mengenai menang dari kutukan sepak bola. Nah, silakan mau langsung mengajukan diri atau saya tunjuk untuk membaca paragraf pertama. Bu, saya Bu mau. Oke, silakan. Siapa ini? Laika dan Agni. Loh, Laika lagi. Iya, Yang lainnya dulu mungkin Laika. baiklah. Aldo ada Aldo? Aldo? Ada. Oke, silakan Aldo untuk paragraf pertama kamu bacakan ya. Karena pokoknya sepak bola adalah kutukan. Setiap hari olahraga, ketika kami anak laki-laki akan dikirim ke lapangan sepak bola. Kami yang hanya 13 orang akan berjalan ke lapangan, terbakar matahari jelang siang, membagi kelompok sendiri dan sesuka hati menentukan posisi. Apa dayaku anak bawang yang kadang diajak bila ada yang kosong. Oke, terima kasih Aldo. Lanjutnya, paragraf kedua, Dwi Putra apakah ada? Halo Dwi Putra. Dwi Putra ada? Oke, silakan Di dibaca. lapangan orang menjadi demikian egois. Ya, yang di paragraf kedua ya, Bu? Iya, betul, paragraf kedua. Di lapangan orang menjadi demikian egois. Begitu bola sampai di kakimu, di kanan kirimu akan ada yang bersorak. Woi, kasih bola woi. Umpan woi, umpan. Atau teriakan lain bernada perintah sama. Semua mengalaminya. Orang Sepertinya terkendala dengan jaringan ya, Dwi Putra ya. Oke, dilanjutkan saja yang lainnya. Jika Dwi Putra hadir akan dikendali. Kan ada putus kah? Tidak, saya akan mengambil bola untuk memberi jalan ke orang yang berterima kasih. Oke. Oke, tak pernah berterima kasih setelahnya. Terima kasih Dwi Putra. Kemudian selanjutnya Rizky Fahmi Putra. Nala Rizky Fahmi Putra. Paragraf ketiga. Dalam setiap permainan tidak ada. Oke, saya ganti Chelsea Amelia. Halo Chelsea Amelia. Hadir, Bu. Oke, silakan Chelsea Amelia dalam setiap permainan.
Dalam setiap permainan, saya selalu dikalahkan. Menggunakan cara-cara manis, mereka menenangkan saya. Namun yang sering terjadi, saya akan diajak lebih sering karena pemain kurang dengan janji-janji. Jika pemain bertambah banyak, saya pun terabaikan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, silakan untuk dimatikan ya. Nadia Basyasyah Faridianti. Nadia Basyasyah Faridianti. Halo Nadia. Halo Nadia. Halo Nadia, Nadia Basyasyah. Silakan Nadia untuk membacakan. Tidak mau membacakan Nadia. Oke, saya penasaran dengan Jin. Jin. Siapakah ini? Silakan untuk dibacakan. Halo Jin. Jin, ada Jin? Ini untuk presensi juga ya. Jadi jika tidak membacakan berarti saya anggap tidak hadir. Jin, ada Jin? Yang mana, Miss? Ini yang siapa? Nadia. Oke, Nadia silakan. Selain sepak bola, Selain sepak bola, saya benci pula main perang-perangan, tinju-tinjuan seperti waktu kecil. Sumpah mati, apa enaknya permainan ini? Kita berkelompok saling sembunyi dan menyerang. Permainan ini tak sepenuhnya mengandalkan insting, melainkan juga kemampuan untuk keras kepala dan berdebat. Setiap yang dituduh, dipukul, tak pernah mengaku mati. Justru mereka lah yang merasa lebih dulu menembakkan akan menjadi marah. Setengah ingin menangis. Di tengah permainan saya memilih banyak mengalah. Terus-terusan berlari dan bersembunyi. Meninju lawan, tetapi selalu mati duluan. Atau mundur dengan jantan dari arena dengan sorakan yang membuat tangismu bisa pecah sebelum sampai di garis aman. Ya, Oke. apapun itu permainannya. Sudah cukup. Terima kasih. Silakan. Oke, kalau sudah silakan untuk dimatikan ya mikrofonnya ya. Silakan lanjut. Sofia Gabriela. Ya, apapun itu permainannya, bisa dipastikan saya kalah. Tapi saya tetap ingin maju di setiap pertandingan. Karena sesukar apapun, semua permainan itu memang tampak begitu seru. Saya tak sendirian sebenarnya, tetapi seringkali para pecundang tak pernah memiliki ikatan persaudaraan. Sudah. Oke, terima kasih. Lanjut paragraf terakhir. Oke, yang sudah langsung dimatikan mikrofonnya ya. Lanjut paragraf terakhir. Naura. Halo, silakan Naura untuk dibacakan. Saya setiap kali bermain sepak bola untuk memberikan kesempatan Oke, yang lainnya tolong dimatikan dulu mikrofonnya. pada saat itu saya menemukan suatu pencerahan. Saya tersenyum, saya mengatakan kepada diri saya sendiri, setiap kali permainan ini terjadi setiap kali saya pergi ke lapangan untuk bermain sepak bola. Apapun yang terjadi, saya sudah menang. Setiap pencurian yang harus terus berangkat ke medan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itulah keputusan tentang sepak bola bagi seorang anak bawang sepertiku. Akhirnya mengatakan bahwa aku menilai sepak bola yang selalu menjadi kutukan. Terus dapat adalah kemenangan. Oke, cerita diadaptasi dari cerpen Sanli Thomas Alexandra, Jawa Pos 19 November 2020. Sumbernya HTTPS bla bla bla. Oke. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah membacakan. Lanjut kita ke soal nomor 5. Mengapa tokoh saya dalam teks tersebut hanya mendapat
Mengapa tokoh saya dalam teks tersebut hanya mendapatkan umpan sesekali saja saat bermain sepak bola? Tadi dikatakan bahwa tokoh saya itu dia merupakan anak bawang ya, jadi dia hanya sebagai pemain cadangan saja. Jika teman-temannya tidak bisa, barulah dia yang diajak untuk bermain. A. Ia hanya ditempatkan sebagai pemain cadangan. B. Ia selalu berperan sebagai pengambil bola. C. Ia kurang memahami teknik dan posisi pemain. D. Ia memilih banyak mengalah dalam setiap permainan. Atau E. Ia tidak suka bermain sepak bola. Di dalam teks tadi dikatakan bahwa ia tidak begitu memahami teknik dan posisi pemain sepak bola. Maka dari itu dia sering sekali dijadikan sebagai anak bawang ya, tidak hanya cadangan tapi malah hanya sebagai anak bawang. Kenapa? Karena dia tidak pernah dia belum memahami teknik dan juga posisi dalam permainan atau pemain sepak bola. Oke, nomor 5 jawabannya yang C ya, teman-teman ya. Kemudian lanjut kita ke soal nomor 6. Pada mulanya tokoh saya merasa tidak percaya diri sebab selalu kalah dan selalu menjadi pemain cadangan. Namun pada akhirnya ia mengalami perubahan cara berpikirnya, yaitu tadi ada pada paragraf terakhir ya, siapa yang masih ingat? A. Ia mulai sadar dengan berpikir bahwa melihat permainan menjadi sangat seru sehingga selalu menang. Belum dikatakan menang ya pada paragraf terakhir itu ya. B. Ia menemukan pencerahan dengan berpikir bahwa terus berangkat ialah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi dia mencoba untuk memahaminya dengan cara terus berangkat untuk apa? Berlatih, untuk bermain sepak bola. C. Ia mulai berpikir bahwa menang dan kalah tidaklah penting lagi baginya karena menang kalah adalah hal biasa. Nah, ini bukan suatu motivasi dan juga tidak ada di dalam teks ya. D. Ia mulai sadar ketika teman-temannya mendapatkan kemenangan permainan sehingga membuatnya tertantang. Nah, ini juga tidak dijelaskan di dalam teksnya. E. Ia mulai berpikir bahwa memberikan kesempatan pada teman-teman untuk menang bukan berarti kalah. Ini juga tidak tepat. Oke, nomor 6 jawabannya adalah apa? Dia terus berangkat untuk apa? Untuk bermain sepak bola. Ia menemukan pencerahan dengan berpikir bahwa terus berangkat ialah kemenangan yang sesungguhnya. Oke, nomor 6 jawabannya yang B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 7. Setelah membaca isi teks tersebut, kamu dapat menyimpulkan perasaan tokoh saat mengalami setiap peristiwa. Bagaimanakah perasaan tokoh saya dalam cerita tersebut? Pilih benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, tokoh saya merasa hanya dibutuhkan pada saat pemain kurang. Betul atau salah? Ya, tokoh saya merasa hanya dibutuhkan pada saat pemain kurang. Benar apa salah adik-adik? Benar. Benar. Oke, benar ya. Kemudian yang pernyataan kedua. Tokoh saya tidak menyukai permainan yang mengadu fisik. Betul apa salah? Betul. Betul. Yang terakhir, pernyataan yang ketiga, tokoh saya optimis pada permainan yang diikutinya. Salah. Salah. Ya, dia tidak optimis dengan permainan yang diikutinya. Maka dari itu dia selalu kalah dan juga hanya dijadikan sebagai anak bawang. Jadi benar, benar, salah ya. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, pernyataan yang ketiga salah. Nomor 8. Setelah membaca teks tersebut, bagaimana penilaianmu terhadap karakter tokoh saya pada cerita tersebut? Mohon untuk dimatikan terlebih dahulu mic-nya. Off ya mic-nya ya. Pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama. Tokoh saya memiliki karakter yang patut ditiru.
Ia tetap tegar dan memilih tetap maju meskipun selalu menghadapi keadaan buruk. Benar apa salah? Benar ya? Jadi meskipun dia ini eh, belum bisa memenangkan permainan, tetapi dia tetap maju meskipun selalu menghadapi keadaan yang buruk, jadi pantang menyerah. Oke, silakan dimatikan dulu mic-nya. Off ya mic-nya ya. Ya, Bu. Pernyataan yang kedua, tokoh saya memiliki karakter yang kuat. Ia tak pernah sekalipun mempermasalahkan hal-hal yang sepele, apalagi membenci teman. Betul apa salah? Salah ya, karena dia ada merasa insecure-nya. Kemudian pernyataan yang ketiga, tokoh saya memiliki karakter yang kuat. Dalam keadaan diremehkan, dia selalu menunjukkan kekuatannya dalam setiap permainan. Benar apa salah? Benar. Salah. Kan dia belum bisa menunjukkan kekuatannya, dia menyerah ya waktu itu. Terus yang keempat, tokoh saya memiliki karakter yang patut diteladani. Ia mampu berpikir positif terhadap setiap kejadian yang dialaminya. Ada pada paragraf terakhir. Jadi pernyataan yang keempat ini benar. Benar. Ya, jadi pernyataan yang pertama benar. Pernyataan kedua dan ketiga salah, kemudian pernyataan yang keempat benar. Lanjut kita ke soal nomor 9, ada teks lagi, aku yang lain ya, judulnya aku yang lain. Silakan mau ditunjuk apa langsung menunjuk diri kalian sendiri? Saya tunjuk. Saya. Siapa ini? Siapa tadi yang saya tadi? Oke, Rika Aurelia. Rika Aurelia Ardiana dari sekolah mana? SMA Negeri Mojo Agung. Oke, Mojo Agung lagi. Silakan SMA Negeri Mojo Agung. Paragraf pertama. Rika. Karena duduk di kursi ruang keluarga psikiater itu wajahnya bersimbah air mata. Dokter Hendri sudah paham apa yang telah terjadi dan di sini dia menemukan satu poin penting. Trauma masa kecil. Sungguh luar biasa. Kau pasien keduaku yang mengalami kelainan mental MPD. Belum selesai dokter tersebut berbicara. Ratna telah menyelana terlebih dahulu. Apa MPD? Apakah berbahaya? Oke, terima kasih Rika. Lanjut setelah Rika. Setelah Rika, siapa yang mau membacakan? Siapa? Dwi Aditya. Dwi? Dwi Aditya. Oke, Dwi Aditya. Oke, Dwi Aditya, silakan. Silakan Dwi Aditya. Baik Bu, baik. Multiple personality disorder atau yang bisa kau sebut kepribadian ganda. Pada umumnya kepribadian ganda bisa disembuhkan dan gejala-gejala pengidapnya telah kau alami. Pengidap penyakit ini menjalani dua kehidupan karena pribadi yang terpecah. Biasanya pengidapnya tidak saling kenal dan memiliki keahlian yang berbeda. Aku duga kau hanya memiliki satu alter. Syukurlah hanya satu dibandingkan dengan Billy Milligan yang memiliki 24 alter. Ataupun Shirley Ardell Mason yang memiliki 16 alter. MBD bisa dikarenakan masa lalu yang buruk, hingga pengidapnya membuat satu jiwa yang lain untuk melindungi pemilik tubuh. MBD terkadang tidak diakui oleh tidak sedikit psikiater. Namun banyak juga peneliti membuktikan MBD benar-benar nyata. Oke, terima kasih. Lanjut. Setelah Dwi.
Silakan, mungkin dari SMA. Dari SMA Negeri 2 Jombang ada. Saya tunjuk ya. Saya, Bu. Oke, ini siapa? Royan. Oke, yang lainnya tolong untuk dimatikan dulu mikrofonnya ya. Oke, mic-nya tolong dimatikan dulu yang lainnya. Oke, silakan Mas. Mas siapa tadi? Royan. Royan dari SMA? SMA Negeri 2 Jombang. Oke, baik, silakan SMA Negeri 2 Jombang. Billy Dokter Milligan. Oh, dokter ya, Dokter Hendri. Hendri, ya. Dokter Hendri menjelaskan secara rinci dan pasien pertamaku juga memiliki satu alter. Dia sembuh dengan jangka waktu 7 tahun. Waktu yang sangat lama, bukan? Ratna mengambil foto yang terselip di buku yang ada di mejanya. Ratna ikut melihat foto itu. Kenapa dia begitu mirip denganku? Ternyata ada juga yang seperti aku. Tidak apa, tidak masalah. Batinnya. Alter dalam bahasa Latin berarti aku yang lain. Kau memiliki aku. Satu lagi dalam pikiranmu. Boleh kau coba hipnotis untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam masa lalumu. Ratna menggeleng keras. Bagaimana bisa? Aku bahkan sudah melupakannya dan sangat tidak tahu apa yang terjadi. Dokter Hendri tersenyum. Nak, sebentar lagi kita akan tahu. Oke, terima kasih. Lanjut, yuk. Dari SMA Negeri 3 Jombang. Dari SMA Negeri 3 Jombang ada? Silakan salah satu untuk mewakili. Oke, jika tidak ada, lanjut lagi dari SMA Negeri 2 Jombang lagi ya, silahkan. Perwakilan dari SMA Negeri 2 Jombang. Oke, saya tunjuk yang lainnya jika tidak ada. Ya. Ya, saya mau membaca boleh? Boleh sekali. Ini dengan siapa? Vandra. Chandra. Oke, silakan. Oh, Vandra, silakan Vandra. S itu ya, SMA Negeri 2 Jombang. Silakan Vandra. Identitas asli Mama dan Ayah Ratna terkuak setelah Dokter Henry berhasil berbicara dengan Nabila. Nabila berkata sebenarnya ia sangat bertolak belakang dengan Ratna. Nabila yang sangat mandiri dan suka berbicara di depan umum, menyukai segala yang bebas dan gaya bicara yang keras, ngotot dan aksen Arab yang kuat. Berbalik dengan Ratna yang diam, pasrah, dan menurut, mereka sama-sama memiliki aksen Arab yang kuat. Nabila tahu Ratna tentu saja, namun Ratna belum tahu ada Nabila dalam dirinya. Baru saat ini Ratna mengenal Nabila, yang selama ini membisikkannya, yang selama ini membuatnya tampil percaya diri di depan halayak, yang membuatnya lumayan tenar, yang telah merebut setiap waktunya, pasti. Oke, terima kasih, Vandra. Oke. Dan soal Mama dan Ayah Ratna, mereka bukanlah orang tua Ratna yang sebenarnya. Mama dan Ayah Ratna sama sekali tidak mewariskan hidung mancung atau rambut yang kemerahan sejak kecil atau aksen Arab yang kental. Nah, ini menceritakan tentang MPD. MPD itu adalah orang yang memiliki kepribadian ganda, begitu ya. Jadi bukan kesurupan tapi memiliki kepribadian ganda. Ini ada pada ke psikiater. Biasanya pengobatannya itu ke psikiater gitu. Nomor 9, apa yang terjadi kepada Ratna ketika kepribadian lainnya kembali muncul? A. Berubah menjadi seseorang yang pendiam dan menyukai kebebasan. B. Berubah menjadi Nabilah, seseorang yang selalu ingin memberontak. Tadi Nabila tidak dikatakan memberontak ya, tetapi justru malah percaya diri. Tahu tadi? C. Menjadi pasien Dokter Henry dengan memiliki lebih dari 2 kepribadian. Kepribadian ini altarnya dia hanya satu, berarti hanya 2 kepribadian ya, karena altarnya satu. Dia menjadi sosok Nabilah yang amat berbeda kepribadian dengannya. Nah, ini betul. Karena kan tidak dijelaskan memberontak atau apa gitu ya. Jadi Nabila itu memiliki kepribadian yang berbeda dengan Ratna.
menjadi sosok yang sangat ngotot dan memiliki 16 alter. Bukan 16 alter, tapi 1 alter. Jadi, apa yang terjadi kepada Ratna ketika kepribadian lainnya kembali muncul, yang terjadi kepada Ratna adalah menjadi sosok Nabilah yang amat berbeda kepribadian dengannya. Jadi nomor 9 jawabannya yang D. Oke, nomor 10, benar salah lagi ya. Ratna terkena penyakit mental multiple personality disorder. Ratna menjadi Nabilah. Apa yang menjadi perbedaan kepribadian Ratna dan Nabilah? Pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, Ratna lebih introvert, sementara Nabilah ekstrovert. Jadi kalau introvert itu dia tertutup, ekstrovert itu dia terbuka, dia percaya diri. Jadi jawabannya adalah benar ya, karena tadi dikatakan Nabilah itu, kalau Nabilah yang muncul, berarti muncul pula kepercayaan dirinya. Berarti nomor 10 benar. Pernyataan kedua, Nabilah tidak suka diatur, sedangkan Ratna lebih patuh. Lebih memilih patuh, ini juga benar ya teman-teman ya. Pernyataan ketiga, Nabilah merupakan tipe pemikir, sedangkan Ratna tidak. Ini salah, justru malah yang pemikir adalah yang Ratna. Nabilah itu dia cenderung ke orang yang, kalau ekstrovert itu kan dia happy-happy ya. Kemudian pernyataan yang keempat, Ratna mudah pasrah dengan keadaan, sedangkan Nabilah sebaliknya. Oke, betul ya. Ini Nabilah itu pengennya aku harus bisa menjadi yang lebih baik. Oke. Jadi pernyataan yang pertama benar, pernyataan kedua benar, pernyataan ketiga salah, kemudian pernyataan yang keempat benar, gitu ya. BBSB, benar-benar salah, benar. Nomor 11, wajahnya bersimbah air mata. Berarti dia menangis ya, wajahnya bersimbah air mata tuh menangis. Pada baris pertama, kamu dapat menemukan kalimat tersebut. Apa tujuan penulis menggunakan diksi itu? Pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Biasanya kalau bersimbah air mata tuh apa? Sedih ya. Pernyataan pertama, mengajak pembaca untuk merasakan kesedihan Ratna. Oke, betul ya. Jadi biar pembaca itu tahu kalau Ratna itu sedih, sedang menangis. Pernyataan kedua, menggambarkan tangisan agar pembaca terharu. Nah, itu juga betul karena bersimbah air mata itu kan menangis ya. Jadi menggambarkan tangisan agar pembaca tahu. Pernyataan ketiga, menggambarkan emosi tokoh supaya menarik pembaca. Nah, di sini emosinya itu masih ambigu. Emosi yang bagaimana? Emosi yang sedih atau senang atau kecewa begitu ya. Jadi yang pernyataan ketiga ini masih ambigu, jadi salah. Jadi yang pernyataan pertama, pernyataan ketiga salah gitu ya. BBS, benar-benar salah begitu. Oke, lanjut kita. Ada wacana ketiga. Penulis pertama kamus bahasa Inggris. Apakah kamu pernah menggunakan kamus bahasa Inggris ketika belajar? Pasti jawabannya pernah, begitu ya. Oke, silakan. Saya minta tolong dibacakan. Heni. Halo, Heni. Heni, apakah ada di tempat Heni? Iya. Oke, silakan dibacakan, Hen. Apakah kamu pernah menggunakan kamus bahasa Inggris ketika belajar? Jika pernah, maka kamu harus berterima kasih pada penulis kamus bahasa Inggris pertama, Samuel Johnson. Ia lahir pada 18 September 1709 dan meninggal pada 13 Desember 1784 di umur 75 tahun. Dr. Johnson merupakan seorang penulis Inggris yang terkenal pada masanya.
Ia dikenal sebagai tokoh sastra yang berkontribusi besar dalam perkembangan kesusastraan Inggris, terutama sebagai penyair, esair, moralis, kritikus sastra, editor, biografer, dan leksigrafer. Dr. Leksikografer. Jackson digambarkan sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kesusastraan Inggris. Karyanya juga dianggap sebagai karya tunggal seni biografis yang paling terkenal dalam sejarah sastra. Oke, terima kasih Heni. Lanjut, yang kedua, meniti karir untuk menjadi penulis. Ada yang mau membacakan atau saya tunjuk? Ragil Putra Kurniawan, halo Ragil. Ragil ada? Ragil ada, Ragil? Oke, jika tidak ada Ragil, lanjut ke Rosemaya Risma. Rosemaya Risma ada? Rosmaya Risma. Oke, kalau tidak ada, silakan perwakilan dari SMA Negeri 2 Jombang lagi. Sudah tidak ada? Ada, Bu. Oke, silakan perwakilan dari SMA Negeri 2 Jombang. Atas nama Meniti siapa? karir untuk Keisha. Oke. Meniti karir untuk menjadi penulis. Johnson pernah menempuh pendidikan tinggi di Pembroke College, Oxford selama 1 tahun. Namun kekurangan biaya memaksanya untuk meninggalkan bangku pendidikan. Meski demikian, ia tidak lantas berdiam diri karena kegagalannya dalam melanjutkan pendidikan. Ia memutuskan untuk pindah ke London dan bekerja sebagai seorang guru sambil terus belajar bahasa Inggris dan sastra klasik dengan penuh semangat. Selain itu, ia juga menulis esai untuk majalah The Gentleman. Oke. Dari sana ia mulai dikenal publik. Oke, lanjut Mbak ini. Dari sana ia mulai dikenal publik. Dari sana, ia mulai dikenal publik melalui karya awalnya, di antaranya The Life of Richard Savage, 1. Puisi berjudul London, 2. dan The Vanity of Human Wishes, 3. serta drama berjudul Irene. Oke, silakan untuk dilanjutkan temannya dari SMA Negeri 2 Jombang. Ada yuk, gantian yuk. Tidak ada? Oke, dari SMA Yadika, silakan. Atau dari SMA Mojo Agung? Oke, Rido lagi, boleh Rido, silakan Rido. Dikenal publik melalui karya awal di antara The Life of Richard Savage. Rido langsung setelah 9 tahun berkarya. Bisa, Bu. Oke, yang lain. Yang lain. Yumna. Halo Yumna. Oke, tidak ada ya. Ini sudah banyak juga yang live. Oke, saya bacakan. Setelah 9 tahun berkarya, karyanya A Dictionary of the English Language diterbitkan pada tahun 1755. Karya ini berpengaruh besar terhadap perkembangan bahasa Inggris modern dan digambarkan sebagai karya tunggal terbesar yang pernah diterbitkan. Karya ini membuat Johnson memperoleh kesuksesan dan popularitas yang besar, dan kamus tersebut juga dianggap sebagai kamus bahasa Inggris yang paling unggul sebelum diterbitkan Oxford English Dictionary 150 tahun kemudian. Karya-karyanya yang lain termasuk esai serta edisi anotasi yang berpengaruh dalam penciptaan drama-drama William Shakespeare dan Rasselas. Pada tahun 1763, ia berteman dengan James Boswell, yang selanjutnya menemani perjalanannya ke Skotlandia. Johnson mengisahkan perjalanannya dalam karyanya yang berjudul A Journey to the Western Island of Scotland.
Menjelang akhir hidupnya, dia menghasilkan karya besar dan berpengaruh yaitu Lives of the Most Eminent English Poets, sebuah koleksi biografi penyair-penyair pada abad ke-17 dan ke-18. Oke, nomor 12. Kita selesaikan sampai nomor ke-13 ya, teman-teman ya. Karena waktunya juga sudah mulai habis, kita selesaikan sampai nomor 13. Oke. Nomor 12, apa yang dilakukan oleh Johnson ketika berhenti dari kuliahnya di Pembroke College? A. Menulis dan menerbitkan A Dictionary of the English Language. B. Menjadi guru sambil terus belajar bahasa Inggris dan sastra klasik. C. Menulis anotasi untuk drama William Shakespeare dan Rasselas. D. Menulis perjalanannya pada buku berjudul A Journey of Western Island of Scotland. Atau E. Menulis puisi London dan The Vanity of Human Wishes serta drama berjudul Irene. Oke, nomor 12 langsung saja teman-teman ya. Untuk jawabannya adalah yang B, menjadi guru sambil terus belajar bahasa Inggris dan sastra klasik. Oke, lanjut kita ke soal nomor 13. Ini soal yang terakhir ya, karena juga waktu. Tulisan Dr. Johnson pada A Dictionary of English Language mendulang kesuksesan karena merupakan kamus bahasa pertama. Apa yang membedakan karya tersebut dengan Lives of the Most Eminent English Poets? Pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan yang pertama, merupakan kumpulan biografi penyair di abad 17 sampai 18. Oke, ini betul ya. Benar, tadi ada paragraf terakhir tadi. Yang pernyataan kedua, anotasi yang berpengaruh dalam penciptaan drama. Salah ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, merupakan sebuah isai klasik yang ia tulis di majalah. Ini juga salah, bukan di majalah. Pernyataan keempat, ditulis menjelang akhir hidup Samuel Johnson. Betul. Pernyataan kelima, mengisahkan perjalanannya ke Skotlandia. Salah ya. Jadi nomor 13, benar, salah, salah, benar, salah. Begitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 14:08. Halo Kak Reza. Halo. Ya, Halo Ibu, Kak Reza. bagaimana? Iya, ini waktunya Belanda nggak apa-apa ya? Belanda Ya, nggak apa-apa, 8 Ibu. menit. Mungkin Iya. sampai nomor 20 atau nomor ini aja. Boleh sampai nomor 20, tapi Ya, ini sudah mungkin sampai banyak nomor 20 yang aja, Ibu. Iya, takut. live, Mas. Sudah Oh, banyak ya yang udah keluar. berarti. Kalau enggak itu aja Iya, selesaiin udah dulu, Ibu, 29. yang tadi yang apa? Oke. Wacana Sudah tadi diselesain dulu aja. Oh, itu su- selesai. sudah. Iya, ini saya stop ya untuk Oke, share-nya baik, ya. Ibu. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk komunikasi yang tadi sudah terjalin. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang mendampingi, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya undur diri dulu, tapi sebelum undur diri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan juga kepercayaan kita masing-masing dipersilahkan. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mas Reza. Silakan Mas Reza. Ya, baik, terima kasih Bu Anis atas paparan penguatan materinya. Baik, mungkin untuk rekan-rekan semua, langsung saja saya tutup. Terima kasih yang sudah bergabung dalam penguatan materi kali ini. Semoga untuk apa yang disampaikan oleh Bu Anis bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Baik, langsung saja saya tutup. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk yang lainnya, takut ada kegiatan selanjutnya bisa langsung meninggalkan Zoom Meet ini. Terima kasih.